Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini pertemuan yang ketiga ya dalam masalah pembahasan zakat. Jadi di pertemuan pertama tentang muqaddimah zakat, yang kedua zakat emas dan perak, termasuk di dalamnya uang kertas. Nah, sekarang pada saat ini pertemuan ketiga, insya Allah kita akan bahas tentang zakat pertanian atau zakat hasil bumi. Jadi yang kita bahas nih zakat harta yang disepakati. Kita belum ngomongin zakat modern, zakat kontemporer. Kita belum nyampe ke situ. Kita masih membahas tentang zakat yang memang jenis hartanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya, yang dihitung oleh ulama sekira-kiranya ada sekitar 6 harta. Tapi sebagian ulama umumnya 5 jenis harta. Kalau Syafi'i jadi 6. Kalau jumhur ulama bilang ada 5 jenis harta yang disebutkan oleh Allah dan Rasul untuk diwajibkan zakatnya. Yang pertama kemarin tuh emas dan perak, di dalamnya ada uang kita, uang kertas. Kemudian yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, yang keempat barang dagangan, yang kelima barang tambang. Kalau mazhab Imam Syafi'i ada 6, satu lagi barang temuan atau yang biasa disebut dengan istilah rikas, zakat rikas gitu. Jadi rikas itu artinya harta yang terpendam gitu. Harta yang terpendam kemudian ditemukan, nah itu namanya rikas. Jadi itu 6 jenis harta yang disebutkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya 6. Jadi selain yang 6 ini ulama berselisih pandangan. Apalagi yang model ini kontemporer, yang namanya zakat profesi, yang namanya zakat investasi, yang namanya zakat apalagi banyak itu. Ada tokoh nasional kita namanya Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin, dulu rektor UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi setahu saya beliau sekarang masih menjabat sebagai ketua Basnas. Perlu ganti ya gitu. Beliau punya buku itu judulnya Zakat Harta Kontemporer. Beliau menulis banyak jenis harta kontemporer yang terkena kewajiban zakat. Zakat modern. Salah satu tokoh yang mempelopori zakat modern ini kan ada namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu. Muncul lah tuh mulai zakat profesi dan sebagainya. Tapi artinya zakat yang modern ini kita pelajarinya nanti, karena kewajibannya pun masih diperdebatkan. Setidaknya orang kalau punya gajian
kagak ngeluarin zakat kagak bisa dibilang dosa. Sebab kewajiban zakat profesi bukan kewajiban mutlak yang disepakati. Tapi kalau ada orang punya emas, uang simpanan, nyampe nisab, lewat setahun dia kagak bayar zakat, dosa pasti itu. Karena dari ujung ke ujung kagak ada yang bilang zakat uang kertas mah diperdebatkan. Enggak, semua ulama sepakat itu. Karena kesepakatan itulah menjadikan kewajibannya mutlak begitu. Artinya jangan terlalu khawatir kagak zakat gajian tapi kagak ngitung duit simpenannya buat zakat begitu. Lari ke sono, lari ke sini, Ustaz saya gajian sekian zakat saya berapa begitu. Kok gede banget Ustaz, kurang puas nyari Ustaz yang lain dia. Ustaz saya gajian sekian gitu. Nyari Ustaz sono sini dia punya simpenan miliaran kagak kena diwajibin zakat. Kenapa udah nggak dikeluarin zakat? Habis nggak tahu Ustaz. Kita nggak tahu. Kita kalau buka YouTube, buka Instagram yang diomongin zakat profesi, zakat investasi. Kita nggak pernah tahu tuh. Dia simpenan punya miliaran di kampung. Dia punya tanah yang disewain sama petani, tanahnya ditanemin padi. Itu kan kena zakat ini yang bakal kita omongin gitu. Jadi yang gitu-gitu nggak kena soalnya kagak ada di pembicaraan publik. Makanya daripada itu jauh sebelum kita bahas zakat kontemporer, kita bahas dulu zakat klasik. Karena yang kontemporer itu semua nginduknya ke zakat klasik ini, zakat yang 6 harta ini. Jadi yang pertama kemarin kita bahas emas dan perak, di dalamnya ada uang kertas karena sama-sama punya sifat yang sama. Emas dan perak dulu dipakai sebagai alat tukar, sekarang alat tukarnya udah bukan emas, bukan perak lagi tapi uang kertas begitu. Kertas ada nomornya, ada tanda tangan gubernur BI-nya tuh begitu tuh. Itu alat tukar, kena kewajiban zakat. Nah, sekarang zakat pertanian ada banyak syaratnya. Tentu yang pertama kalau ditanya dalilnya mana Ustaz zakat pertanian? Ada dalam surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupa tuh. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kata Allah, berikanlah infaknya. Perintah beri infak tuh maksudnya bayarlah zakatnya. Min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan. Ini ditafsirkan oleh ulama zakat barang dagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa yang kami keluarkan bagi kalian dari dalam tanah. Itu namanya pertanian gitu. Karena yang mengeluarkan itu hasil bumi kan bukan kita. Yang mengeluarkan hasil buminya kan Allah. Kita mah tibang nyiram aja begitu. Kita tibang nyiram nanam begitu doang. Kalau kata Allah muncul. Dan itu maha kuasanya Allah. Ada orang nanam cabai, di sampingnya dia nanam juga jambu jambu monyet gitu. Cuman di Indonesia doang monyet punya jambu, yang lain gak ada. Ada jambu monyet. Itu disiramnya pakai air yang sama, waktunya juga sama, tanahnya dempetan itu. Pohon cabai sama pohon jambu, tapi kenapa jambu dapatnya manis, cabai dapatnya pedas itu? Itu siapa itu yang bikin itu? Kan ya, Allah itu yang punya kuasa begitu. Allah yang punya kuasa. Orang bilang kelapa yang paling enak tuh kelapa di pinggir pantai. Benar apa enggak tuh? Paling manis, paling enak kelapa pinggir pantai. Tapi dari ujung ke ujung itu air laut kan asin itu. Itu kenapa kelapa bisa manis begitu itu? Siapa tuh kira-kira yang naruh gula di situ tuh? Kan ya, itu kuasanya Allah itu.
Udahnya gitu kalau kita ngelihat kelapa rada bingung juga, ini kelapa yang ada duluan air dulu apa batok dulu tuh. Soalnya kalau dibilang batok dulu, air masuknya susah juga, itu gak ada lubangnya kan ya. Tapi kalau dibilang air dulu, air kalau gak ada batok ambak-ambakan kan gitu. Ini siapa nih yang bikin itu? Makanya kata Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini, dari dalam tanah ini buat kalian tuh bayar zakatnya, begitu. Cuman ada syaratnya. Yang pertama syaratnya bahwa yang ditanam itu adalah makanan pokok. Jadi bukan asal tanaman. Orang nanam bawang bukan makanan pokok, nggak ada kewajiban zakatnya. Makanan pokok tuh makanan yang memang jadi makanan keseharian masyarakat setempat. Dan kita nih kalau di kita ya apa namanya padi, beras begitu. Karena tidak ada apa namanya artinya ini makanan pokok umum. Setiap daerah manapun itu pasti menerima yang namanya beras sebagai makanannya. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang punya makanan khusus. Ada misalnya ada papeda. Tapi papeda itu sifatnya tidak umum, tidak general. Artinya bukan cuma di luar daerah, bahkan satu daerahnya pun ada orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu. Tapi kalau yang namanya beras semuanya makan. Dan maka kalau apa namanya selain apa namanya makanan pokok tidak kena kewajiban zakat. Siapa yang menentukan kalau bukan makanan pokok nih nggak kena wajib zakat? Nabi Muhammad SAW yang menetapkan. Dulu waktu Nabi Muhammad mengutus itu siapa namanya, Mu'adz bin Jabal. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Mu'adz bin Jabal, kata Nabi Muhammad SAW, itu ajarin itu orang-orang Yaman untuk beriman kepada Allah, kan begitu. A'limhum bi annallaha ta'ala khaliquhum. Ajarin, kasih tahu mereka Allah Tuhannya, Allah yang menciptakan, beribadah hanya kepada Allah saja. Dijelaskan bukti-buktinya, adanya alam ini bukti adanya Allah dan seterusnya. Fa in aminu bihi fa'lam bi annallaha iftaradha 'alaihim khamsu shalawat. Kalau mereka sudah beriman, maka ajarin kepada mereka tentang kewajiban sholat 5 waktu. Jadi bertahap tuh. Jadi Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman, itu diperintah ngajarin tauhid, habis itu ngajarin sholat. Wa in fa'alu, kalau kemudian mereka sudah rutin mengerjakan ibadah sholat, a'limhum, kasih tahu mereka bi annallaha aftaradha 'alaihim az-zakah. Kasih tahu mereka bahwa Allah juga mewajibkan bayar zakat. Apa itu zakat? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang miskin mereka. Lalu dijelasin itu item-itemnya oleh Nabi Muhammad SAW, emas dan perak dan seterusnya, sampai pada pesan Nabi Muhammad, wala ta'khudhus sadaqata minhum illa fi arba'in, dan jangan wajibkan zakat kepada mereka kecuali untuk 4 jenis tanaman. Kata Nabi Muhammad, yang pertama asy-syairu wal hintatu waz zabibu wat tamru. Pertama asy-syair. Syair itu bahasa Indonesianya apa? Gandum. Wal hintatu, hintoh itu bahasa Indonesianya jelai. Gandum sama jelai itu mirip-mirip tuh. Kemudian yang ketiga zabib. Zabib itu kismis. Dulu orang-orang jazirah itu, semenanjung Arab itu, salah satu makanan pokoknya tuh kismis, yang sumbernya itu dari anggur.
Lalu anggur itu diambil kadar airnya, dikeringkan, akhirnya bisa jadi kismis. Ada itu cara buat pengolahannya. Kalau cara yang dulu ada, cara modern juga ada. Untuk supaya ini anggur biar bisa tahan lama, maka dijadikan zabib, jadi kismis. Kurma juga sama. Kurma kan dari pohon kagak begitu jadi kurma. Dan metik dari pohon tuh lembek itu, kadar airnya tinggi. Orang-orang nyebutnya balah begitu. Ada yang nyebut namanya apa ya? Pokoknya dia kayak apa ya? Kalau kita pernah lihat itu tuh kayak anggur ijo gitu, lonjong begitu bentuknya, anggur ijo. Cuman dia lebih tebal aja. Jadi kulitnya bukan kulitnya, daging itu lebih tebal kayak begitu tuh. Terus warnanya kuning. Kayak baju Golkar udah lapuk begitu tuh. Iya, kayak itu yang saya lihat begitu. Baju Golkar lama-lama kan begitu, kuningnya lama-lama jadi begitu, kuning buram. Itu aslinya kurma begitu, balah itu namanya. Kemudian diambil itu kadar airnya berubah jadi yang namanya tamr, kurma begitu. Nah, kewajiban zakatnya bukan di anggurnya. Artinya kalau masih jadi anggur nggak kena kewajiban zakat tuh. Kewajiban zakatnya bukan pada balahnya. Kalau masih balah belum dihitung. Jadi kewajiban zakat itu ketika sudah jadi makanan pokok. Makanan pokok tuh standarnya dalam fikih Islam, pertama memang yuktat, di umum general bahwa orang-orang situ jadikan itu makanan pokok, wa yuddakhar, dan bisa disimpan lama. Itu namanya standar makanan pokok. Memang dijadikan makanan pokok orang setempat dan bisa disimpan lama begitu. Kuaci juga bisa disimpan lama kan ya. Cuman kan kuaci bukan makanan pokok. Orang kagak ada yang makan kuaci kenyang tuh kan, nggak ada kan gitu. Orang makan kuaci satu renceng tuh. Satu renceng yang satu plastiknya 350 mili begitu. Itu satu renceng 10 bungkus tuh kalau belum kena nasi belum makan itu. Gitu. Jadi sama kayak orang punya pohon cabai depan rumah, banyak berjejer. Enggak kena kewajiban zakat. Hatta walaupun dia pertaniannya cabai sepanjang 2000-3000 meter itu sawahnya cabai, nggak kena kewajiban zakat. Karena nggak ada orang yang makan cabai doang kenyang tuh kan, kagak ada gitu. Orang kenyangnya makan nasi kan dia. Limbat segitu-gitunya limbat itu makan nasi juga itu gitu. Dia cabai mah cuma di TV aja begitu. Jadi limbat ini yang saya tahu terakhir dulu tinggalnya di dekat mertua saya. Jadi awal-awal nikah saya tuh tinggal sama mertua. Itu beliau itu juga tinggalnya sama. Jadi di masjid, kita punya mertua masjid tuh namanya Masjid Al-Bariyah. Nah, kita tuh tinggal di pesantren mertua, jalannya jalan pesantren Al-Bariyah. Jadi jalan yang sekitar situ tuh ada namanya Jalan Al-Bariyah. Masjidnya Masjid Al-Bariyah. Nah, si Limbat tuh tinggal di situ, tinggal di Albar Residen namanya. Albar itu dari kalimat Al-Bariyah, jadi ngambil jalannya itu developernya. Itu kalau maghrib beliau tuh rajin sholat berjamaah gitu. Kalau maghrib ya tentu kagak tiap hari begitu ya, tapi mungkin satu hari di mana nggak ada show dia ke masjid. Cuman yang kagak enak, setiap dia ke masjid tuh dia diciumin tangan sama anak-anak banyak banget gitu. Saya yang ustaz tuh kagak diciumin tangannya tuh gitu. Limbat diciumin. Jadi kalau dia datang tuh gitu, itu anak-anak ngegeruyung gitu, cium gitu. Itu Limbat gitu. Tapi sepengetahuan saya beliau memang cukup rajin tuh salat salat berjamaahnya cukup rajin gitu. Wabil khusus tuh salat maghrib. Dan enggak kayak orang biasa pakai celana pangsi, pakai kaos oblong lebar gitu. Celana pangsi tau kan, celana pangsi begitu. Cuman emang cincinnya banyak dia gitu. Ini masih pakai cincin gitu. Banyak banget cincinnya. Jadi itu kesan itu awal. Setelah beberapa itu kan saya pindah, nggak lagi dekat mertua. Itu sekilas info soal Limbat itu. Jadi nyampe Limbat tuh dari mana nih?
Dari cabe, iya dari cabe. Cabe bukan makanan pokok, maka nggak kena kewajiban zakat. Jadi kalau kita di kampung nih punya lahan dijadikan tanaman cabe 2000-3000 meter, panen menghasilkan uang, nggak kena kewajiban zakat. Tapi nanti uangnya kan disimpan. Ada sebahagian buat modal lagi, nanam lagi, sebahagian buat disimpan, sebagian buat karyawan. Ini yang disimpan kan masuk jadi uang simpanan. Uang simpanan yang terkumpul berhari-hari sampai nisabnya melebihi, kemudian 1 tahun lewat kena kewajiban zakat. Jadi orang ini kena wajib zakatnya bukan dari cabenya, karena mewajibkan zakat cabe nggak pernah kita temukan dalam Al-Quran, tapi dia kena kewajiban zakat karena uang simpanannya begitu. Jadi bukannya diskriminasi nih, Ustaz, dia cabai itu sekali panen tuh sekian juta, itu belasan bahkan puluhan juta. Iya, ntar kena kewajiban zakatnya nggak di cabai, kena kewajiban zakatnya di simpanan begitu. Itu petani kalau juga panennya nyampe nisab kena zakat, cuman dia nggak bakal kena kewajiban zakat uang simpanan, karena uang simpanannya kan kagak ada. Jadi sama-sama aja. Cuman beda dari mana dia diambilnya begitu. Ini kan yang diinginkan oleh kebanyakan orang sekarang tuh adanya asas kesetaraan. Makanya siapa-siapa yang kelihatan kaya walaupun hartanya bukan harta zakat, pokoknya diwajibin. Sampai kalau akhir Ramadan tuh ada yang namanya zakat THR tuh gitu. Iya, saya nggak tahu tuh THR tuh ngikutin dari mana itu THR tuh. Ayatnya apa itu gitu. Yang kedua syaratnya kalau udah makanan pokok, kalau kita beras padi. Jadi karena dulu orang jazirah itu makannya roti, rotinya terbuat ada yang dari gandum, ada yang dari jelai, maka jelai gandum kena kewajiban zakat. Kurma, kismis kena kewajiban zakat. Nah, kita makanan pokoknya adalah beras, itu yang kena kewajiban zakat. Syaratnya yang kedua, pertaniannya hasil panennya melebihi nisab. Berapa nisab hasil nisab pertanian? Nabi Muhammad SAW bilang la tukhriju zakatal inabi walal habbi hatta yablughu khamsata awsukin. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan ambil zakat biji-bijian. Maksudnya tadi tuh jelai gandum itu kan termasuk biji-bijian. Wala tamri, juga jangan ambil zakat itu daripada kurma, hatta yablugh khamsata awsaq, sampai itu panennya melebihi panennya sampai mencapai 5 wasak. 5 wasak. Jadi kalau untuk dikatakan wajib zakat, panennya harus 5 wasak atau lebih. Berapa 5 wasak, Ustaz? 5 wasak itu dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bilang, wa kullu wasakin ay wa kullu waskin situna so'an. 1 wasak itu sama dengan 60 so'. 60 so' itu 1 so' itu 1 zakat fitrah. Kita zakat fitrah itu 1 so'. Nah, 1 wasak itu 60 so', 60 zakat fitrah. Jadi kalau 61 wasak 60 berarti 60 kali 5, 300 zakat fitrah. Zakat fitrah kita kan 1 zakat itu 3 liter. Berarti 3 kali 300 3 liter kali 300, 900 liter. Kalau dia pakai kilogram, 2,5 kilogram. 2,5 kilogram kali 300 itu 750 ya. Berarti tergantung itu. Karena kan ada beberapa nih kalau mazhab Syafi'i ada lunak. Dalam arti tergantung itu. Dia orang situ panennya tuh ditimbangnya make berat apa make volume. Kalau dia make volume ya 900 liter. Kalau make berat 750 kilogram gitu. Tergantung kebiasaan orang situ. Biasanya kalau dia panen itu ngukurnya nimbangnya liter, pakai liter apa pakai kilogram gitu. Jadi kalau orang panen 900 liter itu yang kena kewajiban zakat. 750 kilogram.
Artinya orang untuk panen 900 liter itu dia butuh lahan yang besar. Dan betul ini kata Nabi Muhammad SAW, zakat itu diambil dari orang kaya. Maka kalau lahannya kecil, panennya nggak nyampe 900 liter itu. Ya panennya secukup buat makan pribadi sama taruh di warung doang itu. Begitu aja. Jadi nggak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat tuh industri, pabrik besar. Itu yang di lapangan itu juga bukan dia. Yang di lapangan tuh bukan petani, itu karyawan itu. Karyawan semuanya, orang kerjanya tani begitu itu. Jadi kalau petani tanah sendiri, bajaknya sendiri, ngerawat tanamannya sendiri, kemudian panen dia juga panen sendiri, itu kayaknya nggak nyampe itu segitu tuh 900 liter itu. Maka kewajiban zakat ini memang ditujukan kepada pemain besar begitu. Sama kayak barang dagangan. Barang dagangan itu kan nisabnya harus sampai 85 gram emas. 85 gram emas kira-kira 60-70 juta. Jadi kalau barang dagangannya dalam satu kios itu dikumpulin tuh nilainya, hitung ada sampai 100 juta, kena kewajiban zakat. Nah kios yang bisa sampai 60-70 juta itu kios orang gede. Kios orang gede. Kalau bini kita di pinggir rumah bikin warung isinya lidi-lidian begitu, sama telur gulung, nggak kena kewajiban zakat itu. Itu satu kios dikumpulin juga paling 3 juta begitu, nggak nyampe kali kan ya. Kita juga dulu pernah itu istri buka warung di depan depan pesantren, kan ada sekolahan anak-anak begitu. Itu modalin cuma 3 juta gitu. 3 juta tiap minggu dapat gopek gitu. Belanja 200.000 pulang gopek gitu. Jadi alhamdulillah itu. Di satu kios dihitung tuh nggak nyampe sampai 4 juta, paling 3 juta. Jadi itu juga sama nih, petani yang industri besar yang kena kewajiban zakat 900 liter atau 750 kilogram begitu. Maka kalau ada orang panen, katakanlah ini hasil hitung-hitungan tukang taksir nih Pak Haji nih kalau nanti panen nih kayaknya bisa 1 ton nih begitu. Tapi ternyata qadarullah ada hal yang tidak diinginkan terjadi, hamanya banyak, akhirnya panennya gagal, yang bersih panen cuman setengah dari lahannya, katakanlah cuman 400 liter atau 500 liter, ya nggak kena kewajiban zakat. Walaupun kata tukang taksir ini bisa 1 ton ini, tapi yang diwajibkan zakat itu yang sudah ketahuan panen begitu. Maka yang kagak yang belum ketahuan itu artinya kan tukang taksir kan ada. Tukang taksir datang ke kebun ini kayaknya kalau panen sekian kan begitu. Tapi belum ada hasil. Makanya kurma juga sama tuh. Kurma kalau masih balah itu belum, harus dijadiin kurma dulu baru kemudian dihitung. Itu syarat yang kedua. Yang pertama adalah makanan pokok, yang kedua nisab 5 wasak 900 liter atau 750 kg. Syarat yang ketiga, wajibnya zakat pertanian adalah dimiliki oleh seseorang. Artinya ini dipanen dari tanah yang ada orangnya, bukan tanah wakaf begitu. Bukan tanah wakaf. Karena tanah wakaf kan pemiliknya nggak ada. Artinya ini sudah diwakafkan, artinya milik Allah. Kemanfaatannya dialokasikan untuk apa itu diwakafkan. Kalau diwakafkan untuk masjid, ada lahan di samping masjid belum dibangun tapi sudah diwakafkan sejak dulu untuk masjid, lalu dipakai oleh nazir. Nazir itu wali wakafnya, orang yang ditunjuk ngurusin tanah wakaf itu nazir. Ini dibuat bercocok tanam. Padi lah misalnya. Panen padinya, kalau dijual maka untungnya buat kemaslahatan wakafnya, buat kemaslahatan ya, kalau itu wakafnya masjid.
Kalau itu wakafnya pesantren, pesantren. Jadi tidak dimiliki oleh perorangan. Jadi yang kena kewajiban zakat itu yang dimiliki. Nah, yang jadi masalah tuh kadang ada tanah yang digarap jadi sawah padi, itu petani itu bukan yang punya, begitu. Jadi yang punya tuh orang Jakarta. Petani itu modelnya banyak, ada yang nyewa, ada yang disuruh kerja. Jadi kalau saya perhatiin tuh modelnya ada 3. Pertama, ada yang menjadikan tanah itu sewaan. Artinya dia menyewakan tanahnya, walaupun sebagian ulama ini memperdebatkan hukumnya. Nyewain tanah buat pertanian itu tidak semua ulama sepakat. Namanya qiraul ardi. Qiraul ardi itu dalam mazhab Imam Malik tuh haram, gak boleh. Jadi kalau mau qiraul ardi itu kerjasama aja, begitu. Dia yang garap, kita yang punya, entar hasil bagi 2 gitu. Jangan disewain gitu kalau mazhab Imam Malik maunya begitu. Tapi sebagian ulama bolehkan. Kalau modelnya disewain, saya punya tanah ada 2.000-3.000 meter di kampung. Saya datang ke situ, Bapak kalau mau bertani silakan nih saya sewain. Ditanya, Pak Ustadz berapa sewanya? Per tahun 10 juta misalnya. Jadi karena petaninya bayar 10 juta dalam jangka setahun, semua yang dihasilkan, yang namanya sewa, semua yang dihasilkan dari barang yang disewa itu milik penyewa, kan ya? Semua yang dihasilkan dari barang yang disewa itu milik penyewa tuh selama setahun itu. Jadi selama kayak orang nyewa kuda buat buat perjalanan. Manfaat kuda selama sewa ya buat dia. Termasuk kalau kudanya ada susunya buat penyewa, begitu. Ini juga sama. Kalau modelnya kita nyewain, petani bayar kepada kita tuh Pak Haji 10 juta, ini tanah saya sewain selama 1 tahun, 2 tahun. Maka hasil panennya kan punya yang nyewa. Karena hasil panennya punya yang nyewa, yang wajib bayar zakat yang nyewa itu petaninya. Jadi ini tergantung nih yang punya siapa. Jadi hasil panennya yang punya siapa, yang punya yang wajib bayar zakat. Itu yang pertama tuh, kalau kita modelnya nyewain. Yang kedua modelnya kita bayar. Artinya tanahnya tetap punya kita, hasilnya tetap punya kita, cuman kita bayar itu. Jadi mereka tuh karyawan. Kita datang ke kampung, Bapak, Ibu, saya punya tanah 2.000, 3.000 meter, 5.000 meter. Kalau yang mau kerja sama saya garap tanah silahkan, gitu. Adalah yang daftar 2, 3 orang, 5. Kemudian diulang, ini gajinya per panen sekian. Maka karena kita gaji itu dia karyawan. Dia nggak punya sama sekali, tanah dia nggak punya, hasil panen bukan punya dia, hasil panen punya kita yang punya tanah, karena kita bayar, kita pekerjakan mereka. Kayak pabrik itu, industri, tanah dia punya, pabriknya dia ada, itu petani pekerja, dia dibayar, digaji. Maka yang wajib bayar zakat kita yang punya hasil panennya. Kita punya tanahnya, hasil panen punya kita. Karena mereka tidak nyewa, mereka itu kita bayar, gitu. Nah, ada model yang ketiga, namanya model muzara'ah. Muzara'ah itu tadi. Jadi kita punya tanah, ada petani yang punya keahlian, gitu. Ayo kita kerjasama, ini tanah saya sekian, Bapak yang garap. Bibitnya bisa bareng-bareng, bibitnya bisa dari saya, bibit bisa dari petani. Nanti hasilnya bagi 2. Jadi semua ini Bapak yang garap, tapi tanahnya punya saya. Tapi nanti panen bagi 2. Jadi Bapak nggak dapat bayaran apa-apa. Bapak dapatnya hasil panen setengah. Tergantung itu kebijakannya apa, kesepakatannya. Si petani mau dapat 60% hasil panen, pemilik tanah 40%, pokoknya tergantung kesepakatan. Maka kalau modelnya muzara'ah begini, dua-duanya bayar zakat. Kalau dua-duanya nyampe nisab, begitu. Hasil panennya 2 ton. Kan ya, 2 ton itu kan 2.000 kilogram, kan ya. Dibagi 2 nih.
Karena kesepakatannya 50-50, petaninya dapat 50% 1 ton, pemilik tanah dapat 1 ton, 1000 kg. Maka dua-duanya kena bayar zakat. Tapi kalau panennya cuma 1000 ton, 1000 kg, 1 ton begitu. Ini dibagi 2 kan jadi 500 kg kan gak nyampe kewajiban zakat. Maka tidak ada kewajiban zakat yang dibayar. Karena hasil panennya ini 2 orang memang, tapi ini satu tanah tapi dimiliki yang punya 2, beda pemilik. Maka yang satu dia bilang punya saya sih setengahnya 500 kg, nggak ada kewajiban zakat. Punya Pak Haji juga 500 kg, nggak ada kewajiban zakat. Tapi bisa jadi kalau baginya tidak rata, artinya pembagiannya 60-40, 70-30, bisa jadi yang lebih banyak bagiannya kena kewajiban zakat. Jadi pada intinya kewajiban zakat ini dibebankan kepada pemilik pemilik hasil panen. Modelnya apa dia? Modelnya dia bertani, modelnya dia muzaraah, kerjasama. Dia punya tanah, dia punya usaha, dia punya badan, bekerja, hasilnya setengah-setengah, atau modelnya disewain, atau modelnya dia mempekerjakan orang. Maka kalau hasilnya panen, ini kewajiban zakatnya dibebankan kepada si yang punya hasil panennya. Begitu. Udah isya belum? Iya. Maka kalau zakat zakat pertanian ini kan tanahnya tetap milik yang punya, tapi hasilnya kemudian yang dizakatkan. Maka ketika melihat itu, sebahagian ulama kontemporer melihat ada kesamaan. Ada kesamaan daripada orang-orang zaman sekarang yang punya kapital, propertinya dia punya, enggak dijual, tetap punya dia, tapi menghasilkan. Gedung disewain buat acara, mobil dia punya 15-20 mobil disewain. Ini kapitalnya punya dia, tapi hasilnya membuat dia punya banyak keuntungan. Nah, di sini kemudian ulama kontemporer melihat adanya celah untuk melahirkan zakat baru. Kita azan dulu, nanti kita lanjutin setelah azan. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا إله إلا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة القائمة والشرف والدرجة العالية قناة تخلف. Jadi kita simpulkan sebelum tanya jawab bahwa zakat pertanian itu pertama syaratnya dia makanan pokok, kemudian yang kedua hasil panennya melebihi nisab 5 wasak 900 liter, yang ketiga dimiliki. Maka kalau hasil panen dari tanah yang wakaf itu tidak ada kewajiban zakatnya. Sebenarnya ada syarat yang keempat nih, syaratnya Imam Abi Hanifah. Jadi beliau bilang syarat zakat pertanian itu bahwa tanaman ini ditanam sengaja. Artinya tidak ada zakat untuk tanaman yang tumbuh sendiri. Dan ini kalau bagi Syafi'i nggak masuk akal, karena kan Syafi'i kan makanan pokok aja. Makanan pokok yang tadi disebut tuh nggak ada yang bisa tumbuh sendiri. Tapi ada buah-buah yang memang bisa tumbuh sendiri. Artinya tinggal dibuang itu bijinya, lama-lama muncul akar, bisa jadi pohon. Karena memang dalam mazhab Imam Abi Hanifah, zakat pertanian itu semua jenis tanaman. Tadi tuh yang punya cabai, kalau Imam Abi Hanifah kena kewajiban zakat itu. Jadi semua jenis tanaman kena kewajiban zakat, yang penting sengaja ditanam, begitu. Jadi untungnya kita bukan Hanafi nih kan gitu. Guru-guru kita kebanyakan Syafi'i. Jadi kalau kita Hanafi ini hampir tiap metik cabai ada zakatnya tuh depan rumah kan gitu. Metik cabai, pohon, apalagi yang punya pohon duku. Pohon duku kan lumayan itu. Satu pohon duku kalau panen tuh bisa beli NMAX itu. 25 juta. Iya. 25 juta itu. Itu lumayan itu. Jadi maka itu kalau Imam Abi Hanifah seperti itu, semuanya tidak ada khusus makanan pokok, ya begitu, ditanam sendiri. Nah, kewajiban zakatnya adalah 10% atau 5%, tergantung apakah dia punya effort dalam merawat tanamannya. Kalau kita padi itu mesti disiram sendiri, mesti disemprotin vitamin,
dijaga dari hama dan sebagainya, sehingga kewajiban zakat umumnya kebanyakan orang Indonesia dalam hal pertanian 5%. Tapi dalam beberapa tempat, katakan di Jazirah, itu kurma itu kan artinya perawatannya minim, tinggal tanam, tinggal itikaf di Nabawi, wirid-wirid, datang lagi udah berbuah tuh kan gitu. Itu kurma gampang. Emang hawanya juga cocok kan ya. Kalau dia tidak punya effort, tidak ada usaha, airnya nunggu dari hujan, atau memang pohonnya yang bisa mengisap air dari tanah sendiri, artinya dia nggak nyiremin, nggak ada apa usaha yang sebagainya, maka zakatnya 10%. Jadi kalau dia panen katakanlah 1000 kg 1 ton, 5 kalau kita 5% berarti bayarnya 50 kg. 1000 5%-nya iya 50 kg. Tapi kalau dia 10% panennya 1 ton 1000 kg, maka zakatnya 100 kg. Begitu. Itu panennya kapan Ustaz? Panennya itu panennya. Zakatnya kapan? Zakatnya ketika panen. Jadi ketika panen itu langsung kena kewajiban zakat, begitu. Dihitungin biaya ini gak Ustaz, biaya operasional. Enggak, itu 5% itu udah kortingan itu, udah. Jadi udah nggak usah ditawar lagi, itu udah ini itu. Makanya yang kena usaha, ada usahanya, ada ini 5%. Kalau enggak ada usaha apa-apa, air juga dari hujan atau langsung ngalir dari sungai, dia nggak bikin irigasi, emang ngalir begitu. Lalu tanamannya ngirup sendiri dari tanah, itu 10%. Maka yang punya usaha artinya dia gotong embernya, dibikin irigasi, itu 5% begitu. Nah, dari sini nih sekilas tentang zakat kontemporer. Salah satu jenisnya tentang zakat kontrakan, zakat gedung, ambil dari sini. Karena mirip, barang kapitalnya tetap punya dia, enggak pindah kepemilikan, tapi dia menghasilkan. Maka dimiripin seperti pertanian gitu. Artinya kalau hasil kontrakan, hasil sewain mobil, hasil sewain gedung itu katakanlah tahunan melebihi nilai 900 liter, karena kalau orang makan 1 liter yang 10.000 berarti 900 liter kan 9 juta. Jadi kalau nilai itu sewanya, bukan nilai rumahnya, bukan nilai gedungnya, tapi nilai yang dia dapatkan itu 9 juta, maka kena kewajiban zakatnya 5%, mengikuti zakat pertanian. Tapi ini zakat kontemporer dihasilkan ijtihad baru oleh ulama. Artinya tidak semua ulama sepakat. Bagi sebagian ulama yang melihat zakat ini ibadah ritual, kita nggak mau bikin zakat baru. Pokoknya yang ada di Al-Quran sama hadis aja udah. Jadi yang kontemporer kita gak ngikutin gitu. Karena memang kewajibannya masih diperdebatkan. Orang, saya kayaknya harus bayar zakat kontrakan Ustaz, karena kan mirip nih kayak pertanian, silahkan. Tapi kalau bilang kayaknya saya nggak usah bayar zakat kontrakan Ustaz. Kenapa? Ya saya sih ngelihat zakat nih ibadah ritual, harus ada wahyunya, nggak boleh nggak ada pembaharuan. Iya, nggak ada masalah juga begitu. Cuman kalaupun kagak zakat kontrakan, minimal sedekahnya rajin begitu. Jangan kontrakan punya bayar zakatnya kagak, pelit juga orang ya, kan repot itu. Malaikat susah nyatetnya itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian tidak ada bagian dari harta kita yang kita jadikan untuk sedekah atau berbagi kepada sesama. Wallahu taala alam. Ada berapa menit untuk tanya jawab? Kalau ada yang mau nanya silahkan. Ada 2 menit tuh sisanya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi yang masalah bayar zakatnya, kita sendiri bisa terus naiknya apa harus lewat zakat? Jadi bayar zakat itu tergantung jenis hartanya. Jadi dari 5 atau 6 jenis zakat yang tadi kita sebut, ada yang namanya zakat batin, ada zakat zohir. Zakat batin itu zakat yang hartanya kagak kelihatan.
Yang tahu ini nyampe nisab apa kagak nyampe nisab kita doang yang punya. Uang simpanan, zakat fitrah, barang dagangan, ya kan? Orang ngelihat kios kita tuh dikit, dia nggak ngelihat di balik kios itu kan gudang isinya banyak banget kan ya. Ada zakat yang zahir, kelihatan. Yang tahu ini udah wajib zakat bukan cuman yang punya, tapi orang kiri kanan juga ngelihat. Gua lihat tuh Haji Fulan kalau saban sore pulang bawa kambing dia ngangon ada kali 50 kambing mah kan begitu. Kata Ustadz udah kena tuh kewajiban zakat kan 40 nisabnya gitu. Pertanian itu masuk zakat zahir. Zakat yang hartanya kelihatan karena kan nggak ada petani indoor gitu kan nggak ada. Petani kan di luar gitu. Artinya kelihatan begitu. Maka karena ini zakat zahir pilihannya boleh langsung ke mustahik, boleh juga lewat amil. Tapi umumnya ulama menganjurkan zakat zahir ini lewat amil. Kalau zakat batin langsung ke orangnya, ke mustahik. Kenapa lewat amil? Karena biasanya zakat zahir ini nilainya besar. Biasanya kambing, sapi, unta, barang tambang itu kan kelihatan. Itu nilainya besar. Karena nilainya besar maka potensi mustahik untuk dapat ini bisa diratakan dan yang mungkin bisa meratakan adalah amil begitu. Dan memang fungsi amil itu untuk ngangkutin barang-barang zakat yang gede-gede itu kambing. Ada orang mau bayar zakat kambing kan nggak bisa. Ustaz, aneh mau bayar zakat kambing nih, bawa dah ke sini. Nah, diomelin lah, lu kan amil kan gitu. Emang tugas lu itu amil, lu ke sini gotong tuh kambing begitu. Jadi itu fungsi amil salah satunya itu. Makanya salah satu syarat amil dalam kitab-kitab fikih itu ayyakuna qawiyal jismi. Badannya gede, badannya kuat. Karena tugasnya tuh ngangkutin zakat-zakat zahir itu. Pertanian kan gotong padi itu. Gitu. Kalau badannya ceking tuh kan setengah jalan udah ngasok mulu dia kagak beres-beres kan dia. Itu jadi zakat zahir baiknya ke amil, zakat batin baiknya langsung ke mustahik. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.